Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Ramadhaniati. Saya dari semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa metode penelitian, di antaranya metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian R&D atau Research and Development. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dine Trio Ratnasari, MPD. Baik, yang pertama itu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, terus grafik, dan pengujian hipotesis. Adapun di sisi lain dari pengertian penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif juga menitikberatkan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya dengan seperti penentuan teknik-teknik analisis dan formula statistik yang akan digunakan nantinya. Adapun juga dari penelitian kuantitatif ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua ada teori keilmuan, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat ada verifikasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari tahapan-tahapan tadi ada rumusan masalah, ada teori keilmuan. Nah, teori keilmuan ini yang bersumber dari buku, jurnal, dan juga lain-lain yang berkaitan dengan variabel atau masalah yang akan diambil. Yang ketiga ada hipotesis atau jawaban sementara. Yang keempat ada verifikasi. Nah, verifikasi di sini yaitu berupa data dari lapangan. Bentuk datanya pun berupa bentuk data nominal kah, terus ordinal kah, interval kah, ataupun rasio. Dan yang terakhir yaitu dari tahapan penelitian kuantitatif itu ada kesimpulan. Yang selanjutnya ada penelitian kualitatif. Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang menunjukkan pada jumlah atau angka, atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk, dan sebagainya. Penelitian kuantitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian, misalnya bermakna, emosi manusia, penghayatan, keberagaman, dan juga keindahan seni, sejarah juga, dan lain-lain. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan juga ataupun teori. Jadi, penelitian kualitatif merupakan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif itu, yang pertama ada latar alamiah, yang dimana penelitian kualitatif menekankan kondisi sebenarnya atau apa adanya dari objek yang diteliti tanpa adanya pengkondisian atau intervensi oleh peneliti agar konteksnya tidak mengalami perubahan. Adapun yang kedua yaitu lebih mementingkan proses, yang ketiga manusia sebagai instrumen, yang keempat teori dari dasar, yang kelima deskriptif, yang keenam yaitu analisis data secara induktif, dan yang ketujuh itu ada desain bersifat sementara, dan yang terakhir hasil penelitian diruntingkan dan disepakati bersama. Metode kualitatif memiliki beberapa jenis atau metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada studi kasus, yang kedua teori grounded, yang ketiga yaitu teori etnostrapik, yang keempat studi fenomenologis, dan yang terakhir itu ada konten analisis. Yang pertama itu ada studi kasus, yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut atau yang kita ambil. Yang kedua yaitu ada teori grounded, merupakan penelitian diarahkan pada penemuan atau dapat menguatkan terhadap suatu teori. Yang ketiga yaitu studi etnografik atau mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Proses penelitian etnografik dilaksanakan di lapangan dengan waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara. Yang keempat yaitu ada studi fenomenologis. Studi ini mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan, menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, nilai, dan pemberian makna motivasi dalam pengalaman kehidupan. Dan yang terakhir yaitu ada konten analisis, dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, entah itu surat kabar, televisi, radio, atau hampir semua ilmu sosial dapat menggunakan analisis ini sebagai teknik atau metode penelitiannya. Biasa penelitian ini berdasarkan tentang waktu tertentu yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada metode R&D atau Research and Development atau penelitian pengembangan. Sesuai dengan namanya, penelitian ini untuk mengembangkan sebuah produk untuk membawa efek tertentu ataupun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ada dua kegiatan besar dalam metode R&D ini, yaitu yang pertama ada riset dan juga pengembangan produk. Untuk yang pertama, untuk langkah-langkah dalam metode R&D ini, yang pertama ada riset. Riset di dalam metode R&D ini ada dua, riset di awal dan juga riset di akhir. Untuk riset di awal, untuk menganalisis masalah, jenis masalah yang dapat dijadikan latar belakang pengembangan. Dalam riset di awal ini, kita menentukan masalah, potensi, maupun aspirasi, ataupun harapan atau
impian akan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu pengembangan produk. Kita mulai dari apa yang harus kita lakukan dalam produk tersebut, dan yang terakhir yaitu riset yang di akhir untuk mengevaluasi dan melihat akhir dari produk yang sudah kita kembangkan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap progresnya di dalam langkah-langkah untuk menjadikan aspirasi dalam mengembangkan produk tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari metode R&D, yaitu ada yang pertama riset produk. Fungsi R&D yang pertama adalah melakukan riset produk. Nah, dalam riset produk ini adalah melakukan tes, survei, maupun penelitian lain. Tujuan riset ini yaitu agar dapat menemukan manfaat, spesifikasi yang dibutuhkan, hingga efektivitas produk. Yang kedua yaitu ada riset pasar. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Yang keempat yaitu kontrol kualitas dan pembaruan produk. Adapun peran penting dari R&D dalam dunia bisnis yaitu memperlancar proses pengajuan hak paten, mengurangi biaya pengeluaran, memperbaiki kondisi finansial perusahaan, dan membantu mendapatkan kandidat berkualitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.